anak-anakku yang ada di rumah, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Guru Endang. Kita akan melaksanakan kegiatan PJJ. Sebelumnya kita akan berdoa dulu agar semua kegiatan yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga kita semua selalu diberikan kepandaian, kecerdasan, dapat melaksanakan dan mengerjakan kegiatan dengan lancar. Baik anak-anak, sekarang kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan, supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, selamat pagi. Baik, kita sekarang akan mulai melakukan kegiatan. Tetapi sebelumnya, Ibu Guru akan sampaikan tema hari ini. Anak-anak, tema hari ini adalah kendaraan yang ada di air. Nah, sekarang sebelum Ibu Guru masuk ke kegiatan, Ibu Guru akan bertanya, anak-anak tahu tidak apa saja kendaraan yang ada di air? Ya, tentu ada kendaraan yang di air laut, ada kendaraan yang di sungai. Nah, tentu saja kendaraannya pun berbeda. Nah, coba anak-anak berikan contoh, apa kendaraan yang ada di laut? Iya, kapal. Kemudian apa lagi? Perahu. Kemudian apa lagi? Speedboat. Ya, itu kendaraan yang ada di laut. Ada juga kendaraan yang di sungai. Biasanya juga memakai sampan atau rakit. Rakit itu apa? Rakit itu adalah yang dibuat dari bambu yang disusun, sehingga bambu itu yang dibuat rakit bisa terapung dan dapat dijadikan kendaraan untuk menyeberang, ya, atau mungkin untuk mencari ikan, itu di sungai. Tapi kalau kendaraan yang ada di laut, tentu saja kapalnya pun banyak yang sangat besar. Kalau kapal kecil itu hanya kapal nelayan. Kalau kapal yang besar bisa kapal barang, bisa kapal penumpang. Ya,
Baik, nah sekarang kecuali anak-anak harus tahu tentang kendaraan yang ada di air, anak-anak juga harus tahu tempat pemberhentiannya. Nah, ada 4 jenis kendaraan dan tempat pemberhentiannya. Ya, misalnya apa? Kalau kendaraan yang jalannya di darat, nah itu tempat pemberhentiannya beda dengan yang di laut. Contohnya misalnya kendaraan bus kota. Nah, tempat pemberhentian terakhir namanya apa? Ya, namanya adalah terminal. Ya. Kemudian tempat pemberhentian kapal laut itu namanya pelabuhan. Lalu tempat pemberhentian pesawat terbang itu namanya bandara. Lalu tempat pemberhentian kereta api itu namanya apa? Stasiun. Ya. Jadi anak-anak harus tahu dan hafal. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang pemberhentian terakhir kendaraan, kita harus tahu juga nama yang mengemudikan. Ya. Contohnya, kalau yang mengendarai atau mengemudikan mobil itu disebut pintar sopir. Kemudian kalau yang menjalankan kereta api disebut masinis. Lalu yang menjalankan pesawat terbang disebut pilot. Kemudian yang menjalankan kapal laut disebut nahkoda. Ya. Jadi kita ulangi lagi. Orang yang menjalankan mobil disebut sopir. Orang yang menjalankan pesawat terbang disebut pilot. Orang yang menjalankan kapal laut disebut nahkoda. Tapi kebanyakan orang juga menyebut kapten kapal. Kemudian orang yang menjalankan kereta api disebut masinis. Ya, itu. Baik. Di samping itu kita juga nanti tanggal 21 itu merupakan hari peringatan Ibu kita Kartini. Ya. Tentu saja anak-anak nanti juga ada kegiatan PJJ ini. Ya. Baik. Nah, sekarang Ibu Guru akan sampaikan sedikit siapakah Ibu kita Kartini itu. Kok setiap tahun kita memperingati setiap tanggal 21 April. Nah, Ibu kita Kartini itu merupakan pahlawan emansipasi wanita. Ya. Di samping itu, Ibu kita Kartini mempunyai cita-cita ingin memajukan anak-anak Indonesia, terutama wanita, supaya sama derajatnya dengan kaum laki-laki. Jadi melalui pendidikan, Ibu Kartini mendobrak kebodohan. Nah, kalau dulu seorang wanita itu tidak boleh sekolah, yang sekolah hanya seorang pria, ya, seorang yang kaya. Tapi wanita tempatnya di belakang, di dapur.
tidak boleh pinter. Maka hadirlah seorang ibu, seorang wanita yang disebut Ibu kita Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Nah, adanya Raden Ajeng Kartini, maka semua wanita sekarang menjadi sama derajatnya. Laki-laki pintar, perempuan pun harus pintar. Laki-laki yang lebih maju, perempuan pun tidak boleh kalah. Sehingga sampai saat ini sudah tercipta bahwa seorang perempuan pun bisa menjadi presiden, bisa menjadi menteri, bisa menjadi pilot. Nah, jadi pekerjaan seorang wanita ternyata dengan lahirnya Raden Ajeng Kartini ini bisa mengangkat derajat kaum wanita. Kaum wanita juga ada loh yang menjadi yang menjadi masinis, yang menjadi dokter, yang menjadi guru. Dulu tidak ada. Nah itu, maka kita wajib berterima kasih untuk melanjutkan perjuangan Kartini ini. Nah, anak-anak dengan semangat belajar yang tinggi, pasti kaum wanita tinggi martabatnya, ya, sehingga semua bisa sama. Yang dilakukan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Nah itu, sampai sekarang anak-anak juga harus seperti itu, ya. Dengan melalui belajar pintar, maka kita sudah melanjutkan perjuangan Ibu Kartini yang dimulai sejak tahun-tahun sebelumnya, ya itu. Nah, itu adalah merupakan seorang wanita yang gigih. Nah, kemudian Ibu kita Kartini disebut sebagai pahlawan emansipasi. Oke, anak-anak, kita akan melanjutkan perjuangan Kartini dengan melakukan dan dengan semangat juang Kartini kita melakukan kegiatan PJJ walaupun kita masih tidak bisa bertatap muka. Maka dari itu Ibu Guru ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan selalu tetap jaga jarak. Dadah anak-anakku yang hebat. Sekarang kita akan lanjutkan kegiatan hari Jumat tanggal 23 April 2021. Hari Jumat ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah bermain melipat bentuk kincir dengan kertas origami. Ibu Guru akan tunjukkan yang sudah jadi. Anak-anak, ini adalah kincir yang sudah jadi seperti ini. Nah, baik, sekarang kita akan menyimak
cara membuat kincir. Yang pertama adalah ibu guru akan berikan pola yang sudah dibuat seperti ini. Di sini ada garis. Nah, garis ini kita akan gunting. Nah, kita gunting lurus, pelan-pelan, pakai hati supaya hasilnya bagus. Terus lagi. Ya, satu lagi. Nah, kita hitung kira-kira yang kita gunting ada berapa garis ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis. Baik. Nah, sekarang kita akan mulai melipatnya supaya menjadi bentuk kincir. Melipatnya itu bergantian. Sebelum melipat, kita berikan lem di tengah. Di tengah ini yang ada tanda silangnya ini. Ya, setelah kita berikan lem secukupnya, lalu kita ambil ujung yang bawah sebelah kanan, lipat. Lalu kita lompati 1. Ya, sekarang yang ini kita lompati 1. Nah, setelah itu yang ketiga, atas kanan. Ya, kemudian yang keempat. Yang keempat, atas kanan. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Lalu sekarang kita gunting agar tengahnya itu tampak rapi. Kita gunting pola lingkaran. Ya, pelan-pelan mengguntingnya. Pegang guntingnya juga pelan-pelan agar tangan kita tidak tergunting. Ya. Nah, sekarang kita berikan lem. Memberikan lemnya harus rata. Nah, setelah selesai, kita tempelkan di tengah. Jadi ini kincirnya sudah hampir jadi. Nah, sekarang kita akan membuat tiangnya. Bagaimana caranya? Ini ada kertas origami. Kita lipat dari sudut atas. Nah, kita lipat ke bawah seperti melipat karpet. Ya, setelah selesai dilipat seperti ini, lalu kita gulung memakai kedua tangan kita. Ini. Setelah selesai, kira-kira sudah kencang, maka kita berikan lem. Lalu kita ulang, kita gulung dengan tangan 2 lagi. Setelah selesai, nah ini kita rapikan, kita gunting. Yang ini juga kita rapikan, ya. Lalu ini kita berikan lem.
kita berikan lem. Lalu ini kita tempelkan di belakang sehingga terbentuk kincir. Nah, ini kincirnya sudah jadi anak-anak. Bisa pintar. Nah, ini nanti bisa difoto dengan dipegang memakai kedua tangan. Kalau tidak, ya bisa kita tempel lagi di buku gambar. Anak-anak mau buat 2, 3 boleh. Nah, sekarang kita lanjut pada kegiatan yang kedua. Kegiatan hari Jumat yang kedua. Ulang, kegiatan hari Jumat yang kedua adalah menyanyikan lagu dengan judul Kapal Api. Ya, nanti Ibu Guru berikan videonya. Anak-anak menyanyi di video, kemudian dikirim ke Bu Guru. Jelas anak-anak? Baik. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat.